الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita yang sebelumnya beberapa minggu sudah kita liburkan. Dan sekarang kita lanjutkan kembali untuk membaca kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Silakan buka kitabnya halaman yang ke-17 bagi yang bawa kitab. Halaman yang ke-17. Berkata muallif, yaitu sahibul matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, di dalam kitabnya Qawaidul Arba', beliau menyatakan, fa idza arafta anna syirka idza khalat al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuhu min al-khalidin fi an-nar. Apabila engkau telah tahu bahwasanya kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan, idza khalat al-ibadata, kalau kesyirikan bercampur dengan ibadah, afsadaha, maka kesyirikan itu akan merusaknya, yaitu merusak ibadah tadi. Ketika seseorang melakukan ibadah tapi dia juga melakukan kesyirikan, maka ibadahnya itu akan rusak. Wa ahbatal amala, dan juga kesyirikan itu akan menggugurkan amalan. Ya, akan menggugurkan amalan, akan menghapuskan amalan. Wa sara sahibuhu minal khalidin fin nar, maka menjadilah pelakunya, sahibnya yaitu pelakunya, orang yang melakukan kesyirikan ini termasuk orang-orang yang kekal di dalam neraka. Wa'iyadu billah. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik, maka engkau tahu bahwasanya yang paling penting atasmu adalah untuk mengetahui hal itu, yaitu untuk mengetahui tentang perkara yang sangat berbahaya, yang mana perkara itu akan bisa merusak amalan, merusak ibadah, akan bisa menghapuskan seluruh amalan, yaitu kesyirikan tadi. Kita harus tahu. La'alla Allah ayyukhallifaka min hadhihi syabakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memurnikan engkau, membersihkan engkau dari jaring-jaring ini, jaring-jaring kesyirikan ini. Syabakah itu jaring-jaring kesyirikan ini. Wa hiya asyirku billahi alladhi qala Allah ta'ala fihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan jaring itu adalah kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kesyirikan,
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang selain daripada dosa syirik bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Surat An-Nisa ayat 119. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه, yaitu dengan cara mengetahui 4 kaidah. 4 kaidah yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kitabnya. Ini matan yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Sekarang selanjutnya kita lanjutkan ke penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan di dalam syarahnya di sini. Silakan lihat di halaman masih 17, yaitu di bawah garis. Kalau di atas garis ini adalah matannya, di bawah garis adalah syarahnya, yaitu perkataan Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Perkataan muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Fa idza 'arafta anna syirka idza khalaqa al-'ibadata afsadaha wa ahbata al-'amal wa sara sahibu min al-khalidin fi an-nar." Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan, kalau engkau telah mengetahui bahwasanya syirik ketika bercampur dengan ibadah, maka syirik itu akan merusak ibadah dan akan menggugurkan amalan. Maka menjadilah pelakunya itu termasuk orang-orang yang kekal dalam neraka. Maksudnya adalah ai madama annaka 'arafta at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadati yajibu an ta'rifa ma huwa syirk. Beliau menyatakan, selama engkau mengetahui tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan, maka engkau juga wajib untuk mengetahui lawannya tauhid, yaitu syirik. Karena tentunya ketika seorang tahu sesuatu beserta lawannya, maka akan menjadi sangatlah jelas. Ketika kita tahu mana itu malam, ketika kita tahu ada siang. Kalau semuanya malam, tidak mungkin tahu ada siang. Kan demikian. Ketika kita tahu mana itu putih, tentunya dengan kita tahu adanya hitam. Hitam dengan putih, kan lawannya. Demikian pula kita akan tahu tauhid secara murni dengan kita mengetahui kesyirikan. Karena seseorang cuma bertauhid saja tanpa mengetahui kesyirikan, maka tanpa disadari, maka dia lama-lama juga akan terjatuh dalam kesyirikan. Inilah pentingnya seorang tahu kejelekan, bukan untuk melakukan kejelekan. Tapi seseorang tahu kejelekan adalah agar supaya dia terhindar dan tidak terjatuh dalam kejelekan tersebut. Oleh karena itu seorang penyair, ada yang menyatakan araftu syarra lisyarr, walakin litawaqi wa man lam ya'riful khair min asyarr yaqau fi. Aku mengetahui kejelekan, bukanlah aku ingin melakukan kejelekan, bukan. Akan tetapi agar supaya aku berhati-hati menjaga diri dari kejelekan tersebut. Wa man lam ya'riful khair min asyarr yaqau fi. Barang siapa yang tidak mengetahui antara kejelekan dan kebaikan, maka lambat laun dia juga akan jatuh dalam kejelekan. Oleh karena itu penting kita tahu syirik, supaya kita bisa menjaga diri kita agar supaya jangan sampai terjatuh dalam perbuatan syirik tersebut. Karena dengan tanpa mengetahui syirik, maka kita tanpa terasa akan terjatuh dalam kesyirikan. Oleh karena itu dahulu juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ketika mereka ramai-ramai datang kepada Rasul untuk tanya tentang kebaikan, ada seorang sahabat karena dia memiliki ilmu yang dalam, yaitu bernama Hudzaifah bin Yaman, beliau tidak bertanya kebaikan. Karena tahu kebaikan itu sudah banyak orang tahu, tapi kejelekan ini orang terkadang tersamarkan. Tidak tahu ini kejelekan, lagi jelek. Maka beliau Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan. Apa alasannya? Maka beliau menyatakan, maka kata yudrikani, karena aku khawatir kejelekan itu akan menimpa aku. Ini alasan kenapa kita harus tahu tentang kesyirikan. Kenapa kita harus tahu tentang kejelekan, supaya kita bisa menghindarkan diri kita dari kejelekan tersebut. Oleh karena itu selama kita tahu tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan, yajibu an ta'rifa ma huwa syirik. Maka wajib engkau juga wajib untuk mengetahui apa itu syirik. Lianna alladhi la ya'rifu syai' yaqa'u fi. Karena orang yang tidak mengetahui sesuatu,
maka dia akan terjatuh dalam sesuatu itu. Fala budda annaka ta'rifu anwa' asy-syirki min ajli an tatajannabaha. Maka mesti engkau itu harus mengetahui berbagai macam kesyirikan dalam rangka untuk menjauhi. Lianna Allah hadzara min asy-syirki. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dari kesyirikan. Wa qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tentang bahaya kesyirikan. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang bahayanya kesyirikan. Allah menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada dosa syirik bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Surat An-Nisa ayat ke-48. Ini ada dua ayat ya. Ayatnya sama, An-Nisa ayat ke-48, juga An-Nisa ayat ke-116. Nah, ada dua ayat sama, tapi cuma akhirnya itulah. Ya. Ada yang menyatakan, ya, ada di sana di ayat yang satunya dia menyatakan, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia sungguh telah berada kesesatan yang jauh. Hada asy-syirku alladhi hada khataruhu. Fahadihi syirku alladhi hada khataruhu. Maka inilah kesyirikan yang Allah sebutkan di sini di ayat ini tentang bahayanya. Yaitu Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa huwa annahu yahrum al-jannah. Dan pula Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi pelaku syirik, yaitu haramkan al-jannah, haramkan surga bagi mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah. Maka Allah haramkan baginya al-jannah. Allah haramkan surga baginya dan tempat kembalinya itu adalah neraka. Dan sekali-kali tiada seorang penolong bagi orang-orang yang zalim. Misal Al-Maidah ayat 72. Wa yahrum min al-maghfirah, dan demikian pula Allah haramkan dari ampunan. Allah akan mengharamkan ampunan bagi mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan. Allah menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Ini tentunya bahaya syirik. Di sini muallif menyebutkan dua bahaya. Yaitu pertama, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa syirik. Dosa menyekutukan Allah di dalam peribadatan. Bagaimana seorang berdoa kepada selain Allah, apakah memberikan sesaji kepada benda-benda, ya, kepada kuburan-kuburan, kepada, ya, apakah memberikan persembahan kepada yang lain, yang memberikan sembelihan kepada, ya, pepohonan apakah yang lainnya, ya, karena ini termasuk ibadah. Maka ini termasuk dosa yang sangat besar, ya. Dan ini adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya yang pertama. Bahaya yang kedua, di sini Malik menyebutkan bahwasanya dosa syirik adalah dosa yang menyebabkan seseorang diharamkan dari al-jannah, diharamkan dari surga. Ini dua bahaya yang tentunya yang sangat besar. Di sana juga ada bahaya yang tidak kalah besarnya. Ini Malik menyebutkan dua, yang menambahkan beberapa bahaya dari kesyirikan yang mungkin sudah pernah antum dengar, cuma supaya lebih untuk mengingat kembali tentang bahaya syirik supaya kita berhati-hati dengannya. Tentunya tidak ada salah ketika kita mengulang dari bahaya. Yang pertama tadi tidak akan diampuni, dosa yang tidak akan diampuni. Yang kedua, dosa yang menyebabkan seseorang itu diharamkan dari surga. Yang ketiga, syirik ini adalah dosa yang menyebabkan amalan itu gugur. Meskipun seseorang telah melakukan amalan sebanyak apapun, meskipun seseorang telah melakukan, katakan mungkin itu ibadah apapun, sebanyak apapun, ya, sebesar apapun amalannya itu, kalau seseorang ternyata berbuat syirik, maka seluruh amalannya tadi itu akan gugur. Ini yang ketiga, yaitu dosa yang akan menggugurkan seluruh amalan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dua dari ini sudah jelas. Dosa yang tidak akan diampuni surat An-Nisa ayat 28 dan juga 116. Dosa yang menyebabkan seorang diharamkan dari surga adalah surat Al-Maidah ayat 72. Sekarang yang ketiga,
yaitu dosa yang menyebabkan gugurnya seluruh amalan. Yaitu surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Di sana disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh aku telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan juga kepada orang-orang yang sebelum engkau, yaitu nabi-nabi yang sebelum engkau. Apa wahyunya? Lain asyrakta, jikalau seandainya engkau berbuat syirik. Berarti kan seorang nabi saja, Nabi kita Muhammad SAW. Jikalau seandainya beliau berbuat syirik, ini seandainya, tapi ternyata tidak. Cuman seandainya Nabi saja berbuat syirik, Allah menyatakan, layak bapadna amalu, akan gugurlah amalanmu, akan hapuslah, akan sirnalah apa yang engkau lakukan. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau benar-benar termasuk orang-orang yang sangatlah merugi. Ini surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Perhatikan seorang nabi saja, ketika dia berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, amalannya itu seluruhnya akan gugur. Sebanyak apapun amalannya, meskipun seseorang telah berinfak miliaran rupiah, meskipun seseorang telah melakukan ibadah haji puluhan kali, meskipun seseorang telah melakukan jihad ratusan kali perang, tapi kalau ternyata dia berbuat syirik, seluruh amalannya tadi gugur, tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan sebagaimana debu yang berterbangan. Di hari kiamat kelak dihadapkan amalan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan seluruh apa yang pernah mereka lakukan, amalan yang pernah mereka lakukan, wa ja'alnahu haba'an mansura, maka kami jadikan amalan tersebut sebagaimana debu yang berterbangan. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena sangat bahayanya kesyirikan. Ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa syirik adalah perbuatan yang akan menggugurkan seluruh amalan. Surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Di ayat yang lain Allah juga berfirman di surat Al-An'am ayat yang ke-88. Allah berfirman, "Walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun." Setelah sebelumnya Allah menyebutkan beberapa kisahnya para nabi, Allah menyatakan walau asyraku, jika seandainya mereka para nabi berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, atau la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Niscaya akan gugurlah, akan hapuslah, akan sirnalah seluruh apa yang pernah mereka amalkan. Di surat Al-An'am ayat yang ke-18. Ini bahaya syirik yang ketiga. Itu amalan yang akan menggugurkan seluruh amalan, akan menghapuskan, ya, akan membuat sirna seluruh amalan yang pernah kita lakukan. Ini bahaya syirik yang ketiga. Bahaya syirik yang keempat, bahwasanya syirik tersebut ini adalah merupakan dosa yang menyebabkan kebinasaan di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala gambarkan orang yang berbuat syirik sebagaimana orang yang jatuh dari langit. Apa yang terjadi? Binasa, mati. Bukan cuma hanya jatuh dari langit, tapi begitu jatuh dari langit disambar oleh burung, ataukah dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Ini gambaran bagi orang yang melakukan perbuatan syirik. Allah menyatakan, "Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatasqafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sa'id." Surat Al-Hajj ayat yang ke-31. Wa man yusyrik billah, dan barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faka'annama kharra minas sama', seakan-akan dia itu jatuh dari langit. Fatasqafuhu at-tayr, ataukah disambar, kemudian setelah itu disambar oleh burung, aw tahwi bihi ar-rih, ataukah dihempaskan oleh angin fi makanin sa'id, tempat yang sangat jauh. Ini tentunya kebinasaan bagi mereka orang-orang yang berbuat syirik. Ini surat Al-Hajj ayat yang ke-21. Ini bahaya yang keempat, ya, bukan yang keempat. Pertama tadi, dosa yang tidak akan diampuni. Kedua, dosa yang menyebabkan orang dari surga. Ketiga, dosa yang menyebabkan gugurnya seluruh amalan. Yang keempat tadi, dosa yang menyebabkan kebinasaan. Kemudian di antara bahaya yang lain, bahaya yang kelima dari perbuatan syirik, bahwasanya syirik itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menimpakan perasaan takut kepada seseorang. Ketika mereka berbuat syirik, maka Allah timpakan kepada mereka perasaan takut. Ini terjadi, ya. Ketika seseorang berbuat syirik, ya, kita gambarkan yang terdekat dengan kita. Ketika mereka biasa memberikan sesembahan untuk Mbah Petro yang ada di Perapi sana, ternyata sudah diberikan sesajen
kok masih ngamuk terus. Akhirnya takut, jangan-jangan kurang sajinya. Sajinya kurang, disembelihkan lagi kerbau, sapi dan sebagainya. Ini kan masalah takut terus. Nanti jangan-jangan kalau tidak ada sajinya dia akan ngamuk. Ya, ini tentunya perasaan takut yang Allah timpakan kepada mereka. Karena sebabnya mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam persembahan. Ya, meskipun tidak menyembah secara langsung, tapi memberikan sesaji, memberikan persembahan, ya, memberikan sembelihan kepada, ya, entah itu penghuni gunung, penghuni laut, penghuni ini dan itu, mereka ada maksud perbuatan syirik. Maka Allah timpakan kepada mereka perasaan takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat yang ke-191. Allah berfirman, "Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswal zalimin." Dan kami akan timpakan kepada hati-hati orang yang kafir perasaan takut. Apa sebabnya? Bima asyraku, karena disebabkan apa yang telah mereka lakukan dari kesyirikan-kesyirikan yang ada. Karena mereka telah melakukan perbuatan syirik dengan sesuatu yang mereka tidak memiliki sultan, tidak memiliki ilmu tentangnya. Wa ma'wahumun nar, dan tempat mereka itu adalah neraka. Wa bi'sa maswal zalimin, dan neraka itu adalah sejelek-jelek tempat kembali bagi orang-orang yang zalim. Surat Al-Imran ayat 151. Ini bahaya kesyirikan. Ya, yang berapa tadi? 5 ya. Sekarang yang keenam. Syirik ini adalah dosa yang menyebabkan terjadinya bencana. Syirik adalah perbuatan yang menyebabkan terjadinya bencana. Kenapa demikian? Karena ketika manusia berbuat syirik, maka langit takut, sehingga hampir-hampir langit itu pecah. Demikian pula gunung-gunung juga takut, bumi juga takut, hampir-hampir mereka itu terbelah. Yaitu ketika manusia berbuat syirik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Maryam ayat yang ke-88 sampai ayat yang ke-91. Allah berfirman, "Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada." Mereka orang-orang kafir menjadikan Ar-Rahman itu memiliki anak. Mereka menyatakan bahwasanya Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, itu memiliki anak. Orang Yahudi menyatakan Uzair adalah anak Allah. Orang Nasrani menyatakan bahwasanya Isa ibn Maryam adalah anaknya Allah, dan seterusnya dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Maka Allah menyatakan, "Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat besar. Takadu samawati yatafattarna minhu, hampir-hampir langit itu pecah. Wa tanshaqqul ardu, demikian pula bumi itu terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung-gunung itu hancur." Apa sebabnya? An-da'u lir-rahmani walada. Karena mereka menganggap bahwasanya Ar-Rahman itu memiliki anak. Ini perbuatan syirik yang sangat besar dosanya, sehingga menyebabkan terjadinya bencana. Hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung-gunung hancur. Karena banyak di antara manusia yang melakukan perbuatan syirik. Ini di antara bahaya kesyirikan yang syirik. Kemudian bahaya kesyirikan yang selanjutnya, syirik ini adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Merupakan perbuatan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada. Lebih besar daripada dosa perzinahan, lebih besar daripada dosa pembunuhan, dan lebih besar daripada dosa apapun yang dilakukan oleh manusia. Yang paling besarnya adalah kesyirikan. Allah menyatakan, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang paling besar. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul menyatakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir." Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Yaitu Rasul menyatakan, "Al-isyraku billah wa 'uququl walidain." Dosa yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini dosa yang paling besar. Di antaranya dosa syirikan yang paling besar. Setelah itu kemudian yang kedua dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ini bahaya syirik yang ke-7. Kemudian bahaya syirik yang ke-8, bahwasanya syirik ini adalah merupakan dosa yang menyebabkan halalnya darah. Maksudnya adalah ketika seorang telah melakukan perbuatan syirik, maka darahnya itu halal, maksudnya halal untuk dibunuh. Ya, halal untuk dibunuh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah."
Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Memerangi tentunya dibunuh kan. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yaitu mentauhidkan Allah, mengucapkan kalimat syahadat tauhid, wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, maka ketika seorang tidak mau bertauhid, ya bahkan dia berbuat syirik, maka halal darahnya, sehingga Rasulullah akan perangi mereka. Nah, ini tentunya di antara bahaya kesyirikan, saya sebutkan di sini 8. Yang sebenarnya di sana masih banyak lagi bahaya dari kesyirikan. Yang tentunya di sini menunjukkan bahwa dosa syirik adalah dosa yang sangat besar. Dan ketika kita tahu bahayanya, maka tentunya kita harus berhati-hati dari melakukannya. Karena ini dosa yang sangat besar, yang mana Allah dan Rasulnya mengancam dengan ancaman yang sangat baik seperti yang disebutkan tadi. Sekarang kita lanjutkan dari penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan bin Fauzan rahimahullah taala. Kita lihat kitabnya. Beliau menyatakan idzan hada khatarun azim. Oleh karena itu maka ini merupakan bahaya yang sangat besar. Yajibu 'alaika an ta'rifahu qabla ayyi khatar. Maka wajib atasmu untuk mengetahuinya sebelum mengetahui bahaya apapun. Karena syirka dhallat fihi afham wa 'uqul. Karena kesyirikan itu akan menyesatkan. Maksudnya akan menghilangkan pemahaman dan akan menghilangkan akal. Jika seorang sudah berbuat syirik, akalnya hilang, pemahamannya juga hilang. Fal wajibu an na'rifa ma huwa syirku min al-kitab wa sunnati. Maka yang wajib adalah agar supaya kita itu mengetahui apa itu syirik, yaitu dari Alkitab dan juga Sunnah. Allahu ma hadzara min syai'in illa wa yubayyinuhu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memperingatkan sesuatu kecuali Allah itu menjelaskannya. Wa ma amara bi syai'in illa wa yubayyinuhu lin-nas. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia sesuatu kecuali Allah juga telah menjelaskan sesuatu itu kepada manusia. Fa huwa lam yuharrim asy-syirka wa yatrukuhu mujmalan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kesyirikan kemudian meninggalkannya begitu saja. Meninggalkannya begitu saja tidak. Tapi setelah Allah melarang, juga Allah sebutkan tentang bahayanya dari kesyirikan tersebut. Bal bayyanahu fil Qur'an al-'azim wa bayyanahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnati bayanan syafi'an. Bayanan syafi'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kesyirikan tersebut di dalam Al-Qur'an al-'azim. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kesyirikan tersebut di dalam sunnah dengan bayanan syafi'an, dengan penjelasan yang gamblang, penjelasan yang mencukupi. Fa idza aradna an na'rifa ma huwa syirku narji'u ila al-kitab wa sunnati hatta na'rifa asy-syirk. Maka kalau kita ingin untuk mengetahui apa itu syirik, maka kita harus kembali kepada Alkitab dan juga Sunnah sampai kita benar-benar mengetahui apa itu syirik. Wala narji'u ila qaulin fulan. Dan kita tidak boleh kembali kepada ucapannya seorang yang bernama fulan atau yang lain. Wahada syekh, maka di sini akan datang penjelasannya. Ini tentang penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan rahimahullah taala. Sekarang kita lanjutkan di poin yang kelima, kita mulai masuk ke kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Syekh, yaitu 4 kaidah di dalam mengetahui kesyirikan. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di dalam kitabnya Qaidul Arba', silakan lihat. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama untuk mengetahui kesyirikan. An ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq al-mudabbir. Wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Kaidah yang pertama, bahwasanya engkau tahu bahwasanya orang-orang kafir yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi mereka itu mukirru nabi anna Allah taala huwal khaliqul mudabbir. Mereka itu mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menciptakan dan zat yang maha mengatur segala sesuatu. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam, dan bahwasanya pengakuannya mereka itu tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Berarti kan? Jadi di sini syirik itu bukanlah hanya dalam hal al-khaliq, di dalam hal penciptaan, di dalam hal pengaturan, tidak.
Tapi syirik itu juga dalam hal peribadatan, bahkan yang paling penting di sini. Karena mereka orang kafir, yang mana Rasulullah perangi mereka itu masih mengakui Allah itu yang maha menciptakan, Allah itu yang maha mengatur segala sesuatu. Tapi ternyata pengakuannya mereka tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Karena apa? Karena mereka masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini seseorang itu tidaklah cukup mengakui Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang mengatur segala sesuatu, tidak cukup. Tapi seseorang juga harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mengakui tadi, maka seorang harus beribadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena kalau kita mengakui itu saja, mengakui Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha mengatur, tapi kita tidak beribadah kepada Allah, maka apa bedanya kita dengan orang-orang kafir pada zaman dahulu? Mereka mengakui Allah sebagai penciptanya. Bahkan iblis la'natullah alaih, makhluk yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia juga mengakui bahwa Allah yang menciptakannya. Tapi ternyata iblis bukanlah seorang yang muslim, tapi dia adalah orang yang kafir, makhluk yang kafir. Oleh karena itu Allah keluarkan dari surga, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan mereka, iblis dan juga belas tentaranya, sebagai penghuni neraka. Karena mereka kafir. Padahal mereka tahu, iblis tahu bahwa yang menciptakan dia adalah Allah. Sehingga iblis menyatakan, ya, khalaqtahu min nar, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Yaitu ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, maka iblis mengajukan alasannya. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau menciptakan aku dari api. Ini pengakuan iblis. Iblis mengakui bahwasanya dia diciptakan dari api oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Ini pengakuan iblis. Maka di sini tentunya kita harus tahu bahwasanya tauhid itu bukanlah hanya pada hal rububiyah saja. Tapi justru yang paling penting itu adalah dalam hal uluhiyah, yaitu hal ibadah. Ya, seseorang cuma mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, belum cukup. Karena mereka, orang-orang kafir yang Rasul perangi, mereka juga mengakui hal itu. Tapi ternyata pengakuannya mereka tidaklah memasukkan mereka dalam agama Islam. Wadalilu qalu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Yunus ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh, amman yamliku as-sam'a wal absara, wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbiru al-amra, fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun." Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian, wahai orang-orang kafir? Memberikan rezeki dari langit dan dari bumi. Ataukah siapakah yang memiliki pendengaran dan juga penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup dari yang mati? Wa man yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah, niscaya mereka orang kafir benar-benar akan menyatakan Allah yang menciptakan itu semua, Allah yang memiliki itu semua. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, mengapa kalian tidak mau bertakwa? Surat Yunus ayat yang ke-31. Berarti kan di sini pengakuannya orang-orang kafir. Mereka akan menyatakan Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, Allah yang menciptakan bagi mereka pendengaran, penglihatan, Allah yang mengatur segala urusan. Ini pengakuannya orang-orang kafir. Tapi ternyata mereka tidak menjadi orang-orang yang bertakwa, tidak menjadi seorang yang muslim. Surat Yunus ayat yang ke-31. Ini kaidah yang pertama untuk mengetahui syirik. Jadi syirik itu bukanlah dalam hal rububiyah saja, tapi juga bahkan yang berbeda adalah syirik dalam hal uluhiyah. Kami dah baca dari penjelasan Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan di bawah garis. Beliau menyatakan al-qa'idatul ula an ta'rifa anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu muqirrina bi tauhid ar-rububiyyah. Kaidah yang pertama, bahwasanya engkau tahu orang-orang kafir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi mereka itu mengakui tentang tauhid rububiyah. Mereka mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, Allah yang mengatur segala urusan. Mereka mengakui. Ya. Ini tauhid rububiyah. Wa ma'a dzalika iqraruhum bi tauhid ar-rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam. Bersamaan dengan itu, pengakuan mereka tentang tauhid rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam.
Walam yuharrim dima'ahum wala amwalahum, dan tidak mengharamkan darah-darahnya mereka serta harta-hartanya mereka. Fadalla ala anna at-tauhid laisa huwa al-iqrar bir-rububiyyah faqat. Maka di sini menunjukkan bahwasanya tauhid bukanlah hanyalah sekedar mengakui rububiyah saja. Wa anna syirka laisa huwa syirku fi rububiyyah faqat. Demikian pula bahwasanya syirik itu bukanlah hanya sekedar syirik dalam hal rububiyah saja. Bal laisa hunaka ahadun asyraka fi rububiyyah illa syawadzun min al-khalqi. Bahkan di sana tidak ada seorang pun yang menyekutukan Allah di dalam rububiyah, kecuali orang yang syawad, orang yang nyeleneh, orang yang aneh dari kalangan makhluk. Wa illa fakullu umami tuqirru bi tauhid rububiyah, dan bahwasanya dan kecuali semua umat itu mereka itu mengakui tentang tauhid rububiyah. Jadi tidak ada seorang pun yang mengingkari. Tidak ada seorang pun yang mengingkari akan tauhid rububiyah kecuali seorang yang jelas saja. Bahkan seluruh umat ini mereka itu mengakui tauhid rububiyah. Mereka seluruh umat itu mengakui bahwa Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, dan Allah yang mengatur segala urusan. Wa tauhidur rububiyyati huwa, dan tauhid rububiyah itu adalah al-iqrar bi anna Allah huwa al-khaliqur raziqul muhyil mumit al-mudabbir. Tauhid rububiyah itu adalah mengikrarkan, mengakui bahwasanya Allah adalah zat yang maha menciptakan, zat yang maha memberikan rezeki, zat yang maha menghidupkan, serta zat yang maha mematikan, dan juga zat yang maha mengatur segala urusan. Ini tauhid rububiyah. Atau bi'ibaratin aksar, apakah dengan ungkapan yang lebih ringkasnya adalah tauhid rububiyah wa ifradullah ta'ala bi af'alihi, yaitu menyatakan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid rububiyah. Jadi tauhid ini belum cukup. Seorang hanyalah mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur segala urusan, belum cukup. Tapi seorang selain mengakui itu, dia juga harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fala ahadun min al-khalqi idda'a anna hunaka ahadan yakhluqu ma'a Allah. Maka di sana tidak ada seorang dari kalangan makhluk yang mengakui bahwasanya di sana ada seorang yang menciptakan bersama Allah, kecuali orang-orang yang nyeleneh, di mana orang-orang Hindu. Orang Hindu mereka mengakui yang menciptakan itu Brahma, yang merusak itu Siwa, yang menghidupkan orang Wisnu. Ya, Wisnu ya. Ini kan tentunya ini orang-orang yang jalan itu saja. Ya. Tapi selain agama lain, agama Yahudi, Nasrani, dari agama Samawi tidak ada yang mengingkari akan tauhid rububiyah. Mereka seluruhnya agama yang terdahulu mereka mengakui bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah, yang memberi rezeki kepada mereka adalah Allah. Cuma bedanya orang-orang kafir tadi mereka menyembahnya kepada selain Allah. Selain mereka menyembah kepada Allah, selain mereka menyembah kepada selain Allah. Makin bedanya. Sementara kita kaum muslimin diperintahkan untuk tauhid rububiyah, demikian juga tauhid uluhiyah. Selain mengakui rububiyah Allah tadi, Allah yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur segala urusan, ya, maka seorang yang mengaku Islam dia harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang makhluk pun yang mengakui bahwasanya di sana ada seorang pun yang yakhluqu Allah, menciptakan bersama Allah Subhanahu wa taala. Atau yarzuqu Allah. Tidak ada seorang makhluk pun yang mengakui bahwasanya di sana ada seorang yang memberikan rezeki bersama Allah. Atau yuhyi atau yumit. Apakah tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menghidupkan atau mematikan? Bal musyrikuna muqirruna bi anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyil mumit al-mudabbir. Bahkan orang-orang musyrik mereka itu meyakini, mereka itu mengakui bahwasanya Allah dialah yang maha menciptakan, maha memberikan rezeki, maha menghidupkan, maha mematikan, dan maha mengatur segala urusan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Jikalau seandainya engkau tanya kepada mereka orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka benar-benar akan mengatakan Allah. Surah Luqman ayat yang ke-25. Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim, sayaqulun Allah. Allah juga berfirman, siapakah? Katakan oleh Muhammad, siapakah Rabb langit dan bumi dan Rabb 'arsy yang agung? Sayaqulun Allah. Maka mereka juga akan menyatakan Allah.
Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-50. Iqra'u al-ayati min akhir surat Al-Mu'minun tajiduna anna al-musyrikina kanu muqirrina bi tauhid ar-rububiyyah. Bacalah oleh kalian ayat-ayat dari akhir surat Al-Mu'minun. Kalian akan dapatkan bahwasanya orang-orang musyrik mereka itu dahulu itu mengakui tauhid rububiyah. Wa kadzalika fi surat Yunus, demikian pula pada surat Yunus itu ayat yang ke-31 yang sudah kita bacakan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan juga dari bumi? Amma yamliku as-sam'a wal absar, ataukah siapakah yang memiliki pendengaran dan juga penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan juga siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati ataukah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa yadabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fa sayaquluna Allah, maka mereka menyatakan Allah. Seterusnya ayat yang ke-21. Fahum muqirruna bihadza, ternyata mereka orang kafir juga mengakui hal ini, yaitu tentang tauhid rububiyah, mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur segala urusan, Allah yang berikan rezeki kepada mereka. Tapi ternyata mereka diberikan dari Rasul SAW, karena pengakuan mereka belumlah cukup. Pengakuan mereka belumlah memasukkan mereka dalam Islam, karena mereka masih beribadah, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. فليس التوحيد هو الإقرار بالتوحيد الربوبية كما يقول ذلك علماء الكلام والنظار في عقائدهم. Maka tauhid itu bukanlah pengakuan tauhid rububiyah saja. Tauhid itu bukanlah cuma sekedar pengakuan tauhid rububiyah saja. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama kalam, ulama filsafat, dan juga ahlu jidal, ahlu nazar. Yaitu ahlu nazar, yaitu ahlu orang-orang yang suka berjidal, yaitu berdebat di dalam akidahnya mereka. فإنهم يقرون بأن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. Karena sesungguhnya mereka ulama filsafat, ulama kalam, mereka itu mengakui bahwasanya tauhid itu adalah pengakuan bahwasanya Allah adalah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ini pengakuannya mereka. Ini memang betul. Cuma bukanlah ini saja. Ini betul, cuma bukan ini saja. Tapi di sana harus beribadah juga hanya kepada Allah. Selain mengakui tadi Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, seorang tidak cukup ini, tapi juga harus beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup seorang mengakui itu saja. Saya puluh, maka mereka menyatakan, ahlul kalam menyatakan, wahidun fi dzatihi la qasima lahu, wahidun fi sifatihi la syabiha lahu, wahidun fi af'alihi la syarika lahu. Allah itu adalah esa di dalam zatnya yang tidak ada bagiannya, yang tidak ada pembagian darinya. Esa di dalam sifatnya yang tidak ada keserupaan dengannya. Esa di dalam perbuatan yang tidak ada sekutu baginya. Wahada huwa tauhid rububiyah, maka ini adalah tauhid rububiyah. Irji'u ila ayyi kitabin min kitab ulama'il kalam. Silakan kalian kembali, silakan kalian melihat, memurojaah, melihat kepada kitab apapun dari kitabnya ulama'ul kalam. Tajiduna la yakhrujuna min tauhid rububiyah. Misalnya engkau akan dapatkan keyakinan yang mereka itu tidak keluar dari tauhid rububiyah saja. Wala laisa huwa tauhid alladhi ba'atha Allah bihi ar-rusula. Maka ini bukanlah tauhid yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus dengan tauhid tersebut para rasul. Wal iqraru bihadza wahdahu la yanfa'u sahibuhu. Maka pengakuan ini saja tidaklah mendatangkan manfaat bagi pelakunya. Lianna hadha aqarra bil musyrikuna wa sanadidul kuffar wa sanadidul kafarah. Karena ini pengakuan inilah pengakuannya orang-orang musyrik dan juga kelompok-kelompok orang-orang kafir. Walam yukhrijuhum minal kuffar. Dan ternyata pengakuannya mereka tidaklah mengeluarkan mereka dari kufar, dari kekafiran. Walam yudkhilhum fil Islam. Dan pengakuan mereka juga tidak memasukkan ke dalam Islam. Fahada ghalatun 'azim, maka ini merupakan kesalahan yang sangat besar. Sama ya'taqada hadha al-i'tiqada ma zada 'ala i'tiqadi Abi Jahl wa Abi Lahab. Maka barang siapa yang meyakini dengan keyakinan ini saja, maka tidak lebih
dari keyakinannya Abu Jahal dan juga Abu Lahab. Karena mereka meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, Allah yang mengatur urusan. Tapi mereka masih beribadah kepada Lata dan juga Uzza. Beribadah kepada Allah. Maka ketika seorang mengakui ini saja, tidaklah lebih dari keyakinan Abu Jahal dan juga Abu Lahab. فالذي عليه الآن بعض المثقفين وهو تقرير التوحيد الربوبية فقط. Maka orang-orang yang ada pada zaman sekarang, yaitu sebagian ahli budaya, ya, pengakuan mereka itu hanya pengakuan dengan tauhid rububiyah saja. Wala yatafarraquna ila tauhid uluhiyah, dan bahkan mereka tidak mau berusaha untuk bisa mendapatkan tauhid uluhiyah, yaitu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa hadza ghalatun 'azim fi musamma tauhid. Maka ini merupakan kesalahan yang besar di dalam penamaan tauhid. Karena tauhid itu intinya itu adalah tauhid uluhiyah, bukan rububiyah saja. Karena intinya bahkan yang membedakan antara muslim dan kafir adalah uluhiyah. Karena kalau rububiyah semua orang itu mengakui, kecuali orang-orang yang tadi, orang-orang yang nyeleneh saja. Tapi seluruh orang, bahkan itu iblis sekalipun mengakui tauhid rububiyah, mengakui bahwasanya Allah pencipta. Maka di sini tentunya penamaan tauhid yang salah. Amma syirku saya pulun, adapun orang-orang, adapun kesyirikan, tentang kesyirikan, ya, maka mereka ahli kalam menyatakan, saya pulun, mereka menyatakan syirik itu adalah huwa an ta'taqida anna ahadan yakhluqu ma'allah atau yarzuqu ma'allah. Syirik itu adalah engkau meyakini bahwasanya di sana ada seorang yang menciptakan bersama Allah atau memberikan rezeki bersama Allah. Namun maka kita katakan sebagai bantahan kepada mereka ahli kalam, hada ma qalahu Abu Jahl wa Abu Lahab. Maka ini adalah apa yang dikatakan oleh Abu Jahl dan Abu Lahab. Ma qalu inna ahadan yakhluqu ma'allah. Mereka itu adalah mengatakan sesungguhnya ada seorang yang menciptakan bersama Allah, wa yarzuqu ma'allah. Bahkan mereka itu adalah menyatakan ada yang memberikan rezeki bersama Allah. Bal hum muqirruna bi anna Allah huwal khaliqur raziqul mu'min. Bahkan mereka itu meyakini bahwasanya Allah itu adalah yang menciptakan dan yang memberikan rezeki serta menghidupkan dan juga mematikan. Ini tentunya pengakuan tauhid rububiyah belum cukup. Seseorang hanya meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur urusan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki belum cukup. Tapi seorang harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengakuan itu tadi saja, pengakuan Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, ini sebenarnya pengakuan orang kafir yang mana ternyata Rasulullah masih menjalani. Belum cukup. Jadi orang selain mengakui tadi rububiyah, meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur segala urusan, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, orang juga harus memberikan uluhiyah, untuk memberikan peribadatan, sesembahan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada yang lain. Ini kaidah yang pertama di dalam mengetahui kesyirikan. Jadi syirik itu bukan hanya dalam rububiyah saja, tapi syirik itu bahkan yang lebih penting adalah dalam hal uluhiyah. Dan untuk kaidah yang kedua serta yang ketiga selanjutnya nanti kita lanjutkan pada pertemuan insyaallah. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Kurang biasa maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.